Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video di channel horor ini. Dan di cerita yang ketiga ini, gue akan bercerita tentang candu dengan judul Candu. Ini cerita gue dapat baru beberapa jam yang lalu ya. Dan ini kan gue record ini jam 1:30 pagi ya. Itu gue dapet cerita ini dari guru musik SMA gue ya. Dulu waktu SMA kan gue punya guru musik, sebut saja namanya Pak Aden ya. Gue itu kenal akrab sama beliau, sampai kadang-kadang di waktu dulu juga kan gue itu ya sering ke rumahnya lah gitu, ngopi-ngopi, ngerokok dan sebagainya. Pokoknya ya akrab banget lah. Sekolahan juga pernah jadi wali kelas gue gitu. Nah, beberapa jam yang lalu gue WhatsApp beliau, ada di rumah nggak Pak? Oh ada. Nah, saya langsung ke rumah beliau dan kami bercerita-cerita, ya gitulah, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi seperti itu. Dan gue pancing lah karena beliau itu emang untuk yang namanya hal spiritual atau mistis tuh emang dia itu ya dapat dikatakan bukan ahli sih, tapi ya pelaku spiritual seperti itulah. Nah, di cerita yang namanya Candu ini gue akan bercerita. Jadi di zaman dulu ya, mungkin tahun 90-an itu kan Pak Aden ini tuh masih entah tadi bilang itu masih berkuliah ya, entah semester berapa, pokoknya masih berkuliah. Dan pada saat itu beliau itu mancing. Jadi waktu liburan pulang ke rumah orang tuanya, dan beliau itu mancing ya, sama temen desanya gitu, tapi nggak disebutin sih namanya siapa. Itu berdua, jadi mancing ke daerah yang masih deket-deket sini, cuman udah beda kecamatan lah. Ya, gue tahu daerahnya, gue tahu tempatnya, tapi ya ini kan kawan-kawan semua itu kebanyakan subscriber semuanya, penonton di sini kebanyakan adalah orang-orang di sekitar gue. Jadi ya biarlah, gue tahu tempatnya tapi nggak gue sebutin sih. Jadi sekitaran sore hari mereka baru ketemu di warung gitu. Nah, Pak Aden ini bilang ke kawannya, nanti malam kita mancing yuk, aku punya uang baru nih. Sorry, bukan uang tapi umpan baru. Gue punya umpan baru nih. Wah, mancing di mana katanya temennya itu. Sebut aja temennya si AA lah, AA. Nah, kata si AA, mau mancing di mana emang? Tuh, di kali lah, sebelah utara sana. Nah, setelah itu jadi kenapa judul video ini disebut candu ya? Itu bukan candu karena candu atau kecanduan atau apalah seperti itu, enggak. Ngopi dulu lah. Jadi cerita candu itu katanya Pak Aden itu jadi sejenis apa ya, getah dari suatu pohon seperti itu. Tapi pohon itu beliau juga nggak tahu pohonnya kayak apa, gede besar apa gimana nggak tahu kan. Tetapi dia bilang kalau getah dari pohon ini itu tuh emang suka digunakan untuk itulah, pokoknya untuk hal-hal yang ngefly seperti itu, bisa katanya. Ya udah. Nah, yang dimaksud umpan baru ini adalah
candu itu. Jadi gini, setelah janjian si AA mengiyakan ajakannya. Nah setelah itu kan waktunya udah mau maghrib. Nah setelah maghrib kan persiapan seperti itulah pokoknya, entah nyiapin curan, nyiapin kail, terus nyiapin mungkin minum untuk di sana, makan untuk di sana sebagainya. Kan itu berangkatnya kan setelah isya ya, sekitaran mungkin jam 8 atau mungkin jam 9, nggak tahu lah, nggak dijelasin gitu. Nah Pak Aden ini itu nyiapin sebatang rokok, ya mungkin contohnya kayak gini, rokok kayak gini, itu katanya rokok kretek ya, sama seperti ini. Nah setelah disiapin satu batang rokok ini, itu dari getah candu itu di apa ya, dikasihkan ke rokok itu, dioles-olesin rokok gitu. Nah itu getahnya katanya kayak getah mangga, jadi masih kental-kental gitu, tapi ya juga keras sih. Nah, dikasih situ. Nah kata orang-orang kalau buat mancing ini buat umpan, seperti itu. Jadi untuk umpan. Nah setelah disiapin, singkat cerita berangkatlah mereka ya. Mereka berangkat menuju spot mancing itu, di kali, di sungai. Nah sampainya di sungai kan nyiapin itu ya. Jadi katanya ya jarak mereka memancing itu, jadi sama Pak Aden di sini dan kawannya mungkin sebelah, tapi nggak di seberang, cuman satu itulah, masih satu daratan seperti itu, tapi jaraknya katanya sekitaran 100 meteran lah katanya, agak jauh sih, kehalangan banyak pohon seperti itu. Nah jadi candu tersebut itu dibakar, tapi dirokok dulu. Ntar gue juga mau rokok nih. Nah dirokok, tapi nggak dirokok, maksudnya cuma dihidupin aja lah, dihidupin aja yang rokok yang udah di olesin sama getah candu tadi. Nah itu Pak Aden ini nyari kayak biting ya di sekitaran beliau cerita itu di sekitaran spot mancing itu cari lidi gitu, jadi kayak mungkin apalah batang yang kecil pohon gitu, itu beliau tancepin si rokok yang udah diolesin tadi, tancepin ke batang lidi tersebut, dan batang lidinya yang udah ditancepin si rokok tadi itu ditancepin di dekat beliau. Nah jadi kan posisi kan ini kan ya kayak apa ya, kita tuh bakar obat nyamuk gitu ya, obat nyamuk bakar gitu, itu dibakar. Nah dari pembakaran tersebut selang katanya nggak sampai 5 menit, mungkin ya sekitaran mungkin 2 sampai 3 menit, itu 2 sampai 4 menit, 3 menit itu beliau tuh didatengin sosok 3 anak kecil, entah dari samping mana, tapi beliau itu nggak ngelihat, pokoknya itu sekilas tuh kayak anak kecil seperti itu. Nah setelah itu, dari kejadian tersebut, temannya datang, yang teman mancing tadi si AA itu datang mau minta minta rokok atau minta umpan, cadangan lain sebagainya itu. Nah setelah itu kaget dong si AA, maksudnya wah apa nih anak kecil dan sebagainya. Terus katanya Pak Aden, udah wis ben iki mau tak undang, maksudnya udahlah biar tadi ini gue yang undang, seperti itu, gue yang manggil gitu. Nah setelah itu temennya tanya dong, buat apa? Udah biar nemenin mancing. Udah, karena temennya ketakutan dan sebagainya, temennya ngambil apa perlunya, langsung kembali ke spot mancingnya. Dan setelah itu sosok 3 tadi kan di sebelahnya Pak Aden itu. Terus Pak Aden bilang,
aku di sini mancing dari tadi nggak dapet. Kalian kalau mau ya udah ambil, tapi bantu ikannya, bantu cari ikan. Setelah itu sosok tiga tersebut katanya ngangguk, tapi nggak berucap apapun, nggak, cuman ngangguk. Ya udah, setelah itu posisinya kan udah udah nyala ya si rokok yang udah diolesin tadi. Nah, selang mungkin 5 menit ya, langsung itu Pak Aden dapat itu ikannya. Dapat katanya itu dapat 5 dalam jangka waktu nggak sampai setengah jam. Tapi dari setengah jam dapat ikan tuh katanya 5 ekor ikan. Nah, setelah dapat itu beliau mau mancing lagi, tetapi si rokok candunya itu udah habis kan, maksudnya habis ya, mungkin kena angin misalkan posisinya lah, dan mungkin dia itu katanya dikonsumsi sama ya itu yang penunggu situ. Nah, setelah itu udah dari setengah jam itu berjalan 1 jam, berjalan 2 jam, udah nggak dapet lagi, dan ngajak si A untuk pulang. Nah, waktu ngajak kan itu kan ikan terus sama perlengkapan yang lainnya itu kan diberesin seperti itu kan, udah diberesin, nyamperin si A itu. Dan si A selama 1,5 jam itu nggak dapet apa-apa, dia cuma mancingnya cuma gitu aja lah, mancing, rokok, ngopi ya gitu. Nah, mereka pulanglah ke desa mereka, ke rumah mereka masing-masing. Nah, itu terus ikannya dibagi, tapi kan si A kan nggak dapet, ya udah dibagi 2, terus Pak Adennya bawa 3 gitu. Nah, keesokan harinya mereka ketemu, terus Pak Aden cerita apa yang dilakuin malam itu, kok bisa dapet 5 sih, gede-gede lagi, kok bisa. Ya udah diceritain lah apa itu candu, terus ini soalnya kan kata orang-orang itu yang suka mancing, suka apa, emang candu buat umpan bagus, tapi umpannya dengan cara ya itu tadi yang udah gue ceritain. Jadi nggak dikasihkan di cacing atau dikasihkan itu enggak. Nah, seperti itu. Terus teman kan baru tahu kan, maksudnya ternyata ya bener lu yang manggil kan, gitu kan, bilang gitu. Nah, selang mungkin katanya beberapa minggu atau beberapa hari kan, posisi kan masih di desa itu ya, masih di kampung halaman ya, di tempat orang tuanya, diajaklah mancing lagi ke tempat itu. Nah, tapi waktu mancing yang kedua kalinya itu Pak Aden ini sama temennya kan kalau kemarin kan agak berjarak ya, 100 meteran. Nah, ini kan deket-deketan, tapi katanya satu spot aja lah mancingnya, di satu spot, nggak berjauhan gitu. 3 sosok tadi datang lagi, tapi ya dengan gitu, nggak ngomong, nggak gini, tapi ya udah cukup lama sih, maksudnya tapi nggak dikasih tahu sih jamnya itu, yang kedua kali itu sampai sana jam berapa, tapi ya mungkin gini aja lah, mereka datang jam 8 dan 1 jam kemudian sosok itu datang, mungkin jam 9 lah gitu ya, pokoknya 1 jam katanya beliau itu tadi di sana. Selama 1 jam udah mancing, udah nurunin umpannya ke kali, ke sungai, 3 sosok tadi datang. Ya udahlah, terus Pak Aden nggak bilang apa-apa, pokoknya mereka berdua udah tahu, sama si A itu udah tahu kalau sosok itu datang. Ya udah, langsung Pak Aden bilang, udah ayo pulang sekarang, udah semuanya diberesin, beresin. Nah, setelah itu sampai di rumahnya si A kan, Pak Aden kan nganterin si A pulangan, jadi nganterin A dulu. Nah, beliau bilang tuh gini, gue nggak di situ lagi lah mancingnya, gue nggak mau. Nah, terus kan
Si A kan bingung, kenapa? Memang lu nggak bawa umpan yang kemarin lu bawa kayak gitu. Terus Pak Aden bilang, wah gue kan cuma eksperimen, itu gue mau nyoba getahnya emang bisa sih buat mancing dengan cara kayak gitu. Ya udah gue nyoba kemarin, jadi cuman nyoba aja sih itu tadi, si candu tadi. Nah yang kedua kalinya Pak Aden nggak bawa si candu. Nah setelah itu Pak Aden juga bilang ke temennya si A ini, gue nggak bawa soalnya gue takut. Ya kayak gitulah modelnya, takut ditagih. Apalagi kalau ngeri kan, sosok Tika tadi kan tahu kalau gue bawa candu, berarti kan gue punya di rumah. Jadi gue takut lah kalau gue diikutin sampai rumah. Nah, dari situ. Nah, aslinya masih banyak cerita-cerita kayak gini dari Pak Aden. Aslinya banyak banget. Tadi juga gue udah ngobrol-ngobrol ya dari jam 9 malam sampai jam 12 itu udah berapa jam, itu udah 3 jam, makanya banyak. Tapi mungkin nggak gue ceritain di sini lah, besok-besok di video selanjutnya lah. Oke, terima kasih kawan-kawan yang udah mau mampir ke sini, entah yang belum subscribe ataupun yang udah subscribe. Terima kasih, tinggalin pesan-pesan kalian di kolom komentar. Insya Allah gue akan balas semuanya. Nah, jadi for your information ya, gue di channel ini cuma sendirian. Jadi ya dari editing, dari recording dan sebagainya, gue cari cerita, gue sana kemari seperti itu. Ya tolong dimaklumi kalau apa-apanya mungkin agak lambat. Nah, seperti itu. Mungkin ceritanya nggak mengerikan, nggak menakutkan ya, tapi kan ya ini cerita nyata gitu, maksudnya yang masih berbau-bau metafisika seperti itu ya. Ya apalagi ya, kayak ada yang kelupaan. Bentar gue ingat-ingat, ada yang kelupaan apa ya, rokok masih ada belum ini. Oh iya, kalau teman-teman nanyain, katanya Pak Aden ini, getah candu yang dia dapat itu katanya dari almarhum bapaknya, seperti itu, di daerah-daerah Sumatera gitu. Soalnya Pak Aden sama bapaknya itu apa ya, entah mungkin kerja bapaknya di Sumatera atau gimana, gue juga nggak terlalu tahu. Oh iya, mohon maaf Pak Aden, saya belum konfirmasi mau nyeritain ini ke kawan-kawan subscriber. Jadi kalau Pak Aden nggak berkenan atau nggak mau cerita ini di share ke kawan-kawan semuanya, gue siap kok, saya siap untuk menghapus cerita ini dari channel. Ya udah, seperti itu. Terima kasih udah mau dengerin dan menonton cerita ketiga ini yang berjudul Candu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.